Hai semuanya, selamat malam, selamat pagi saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Hans Tanusa Putra. Saya berasal dari Madiun dan saat ini saya sebagai mahasiswa aktif di kampus Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Bisnis di kampus Widya Mandala Kota Madiun dan jurusan saya adalah manajemen. Dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper ujian tengah semester strategi pemasaran saya. Saya memilih tema yang pertama yaitu studi kasus Health Conscious Consumer Behavior, Solusi Purchase Decision, Customer Satisfaction, Loyalty tahun 2024-2020. Jadi di sini saya mengambil ada 5 jurnal internasional yang akan saya implementasikan ke pertanyaan yang sesuai dengan pedoman yang ada di soal UTS. Jadi jurnal yang pertama yaitu berjudul The Effect of Marketing Mix and Health Consciousness on Purchase Decision of Sanitary Products. Jadi jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024. Penulisnya ada 3, yaitu yang pertama Dita Wulansari, yang kedua ada Satria Bangsawan, dan yang terakhir ada Dorothy Rowley H. Panjaitan. Jadi secara singkat, tujuan penelitian dari jurnal ini adalah menganalisis pengaruh marketing mix 4P yang berisi price, promotion, place, and product, serta kesadaran kesehatan terhadap keputusan pemilihan produk sanitasi di Indonesia. Jadi penelitian ini berfokus pada perubahan perilaku konsumen pasca pandemi COVID-19, di mana permintaan terhadap produk sanitasi seperti hand sanitizer dan hand soap atau sabun tangan meningkat secara signifikan. Lalu metode penelitian yang dipakai adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner online. Lalu hasil penelitiannya adalah marketing mix dan health consciousness terbukti memengaruhi keputusan pembelian produk sanitasi dengan produk dan tempat sebagai faktor pendorong utama. Health consciousness berperan sebagai mediator, meskipun efek mediasinya tidak selalu menguatkan hubungan antar variabel. Dan temuan ini menekankan pentingnya strategi pemasaran yang berfokus pada kualitas produk dan edukasi kesehatan. Dan saya sudah melakukan analisis. Yang pertama, untuk mengidentifikasi market-based marketing, membangun customer focus organization, mengukur customer performance, mengukur profit impact, customer retention, dan customer loyalty. Jadi jurnal ini itu secara jelas menggambarkan penerapan market-based marketing, di mana perusahaan merancang strategi pemasaran berbasis kebutuhan dan perilaku konsumen di pasar produk sanitasi pasca COVID-19. Pendekatan ini terlihat dari analisis mendalam terhadap marketing mix atau 4P tadi, yaitu produk, price, promotion, and place, dan pengaruhnya terhadap purchase decision atau keputusan pembelian. Jadi misalnya perusahaan menyesuaikan produk dengan sertifikasi keamanan, menetapkan harga yang kompetitif meskipun ada efek negatif pada keputusan pembelian, serta memanfaatkan promosi diskon atau distribusi multi-channel yaitu secara online dan offline untuk memenuhi preferensi konsumen. Dalam konteks customer focus organization, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses adalah yang mampu merespon perubahan perilaku konsumen, seperti meningkatnya health consciousness. Contoh nyatanya adalah strategi promosi melalui media sosial dan diskon yang dirancang untuk menarik minat beli konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Selain itu, customer performance dapat diukur melalui indikator seperti repeat purchase atau pembelian ulang. Nah, di jurnal ini 81 responden itu membeli 1-3 produk sanitasi dan brand recommendation yang menunjukkan tingkat loyalitas konsumen. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengukur marketing profitability, marketing ROI, marketing ROS, market potential, market demand, market share, dan menyusun strategi customer experience, value creation, need-based segmentation, competitive position, source of advantage. Jadi
Untuk mengukur marketing profitability, meskipun jurnal ini tidak secara jelas menghitung marketing ROI atau ROS, dapat disimpulkan bahwa strategi promosi dan distribusi yang efektif berkontribusi pada peningkatan penjualan. Misalnya, penggunaan diskon dan kemudahan akses pembelian itu dapat memperkuat daya saing perusahaan di pasar. Lalu, market demand produk sanitasi mengalami lonjakan yang sangat signifikan selama pandemi. Seperti terlihat dari dominasi pembelian hand sanitizer, ada 65% responden. Sementara itu, market share dapat dianalisis melalui preferensi merek dan saluran distribusi yang dipilih konsumen. Dalam hal competitive strategy, perlu berfokus pada value creation dengan menawarkan produk berkualitas, misalnya yang bersertifikasi keamanan. Dan need-based segmentation seperti menargetkan kelompok usia 25 sampai 34 tahun yang dominan dalam sampel penelitian sebanyak 52%. Competitive positioning juga penting, mengingat merek terkenal tidak selalu menjadi faktor penentu, sehingga diferensiasi melalui harga, promosi, kemudahan akses dapat menjadi salah satu kunci. Lalu soal ketiga yaitu memformulasikan product positioning strategi, branding strategy, product line strategy, value based pricing strategy, pricing strategy, marketing channel strategy, channel mapping, marketing communication strategy, social media platform, analisis portfolio, dan strategic marketing planning, offensive strategy, defensive strategy, marketing plan, dan marketing performance. Jadi, product positioning strateginya dalam jurnal ini menekankan produk sanitasi sebagai solusi kesehatan harian, terutama pasca pandemi. Branding strategy perlu diperkuat dengan menonjolkan keunggulan produk, yaitu seperti kandungan produk yang aman, atau bisa dikatakan bahan-bahan yang digunakan itu aman dan sesuai standar dari keamanan di Indonesia. Jadi, lebih baik begitu dibandingkan sekedar mengandalkan nama atau merek. Untuk pricing strategy, temuan jurnal menunjukkan bahwa harga memiliki efek negatif pada keputusan pembelian, sehingga perusahaan harus menerapkan value-based pricing atau harga yang sesuai dengan kualitas atau strategi diskon yang lebih agresif. Marketing channel strategy yang efektif itu mencakup semua multi-channel, yaitu penjualan secara offline maupun online, dan pembayaran secara fleksibel. Apalagi di zaman sekarang itu semua serba instan, pembayaran mulai dari QRIS, debit, transfer, dan mobile banking, dan internet banking. Sementara itu, marketing communication strategy dapat dioptimalkan melalui promosi di media sosial dan kerjasama dengan influencer. Kembali lagi, di zaman sekarang kita tidak akan jauh-jauh dari media sosial dan influencer untuk dapat mempromosikan dan meningkatkan penjualan dari produk yang akan kita jual atau produk dari perusahaan manapun. Jadi dalam strategi marketing planning, perusahaan itu dapat mengkombinasikan offensive strategy atau dengan artian memperluas pasar dengan inovasi produk, dan defensive strategy, yaitu mempertahankan loyalitas pelanggan melalui kepuasan konsumen. Marketing performance sendiri diukur menggunakan SAM Lisrel dengan parameter validitas dan reliabilitas. Jadi menunjukkan bahwa model penelitian ini cukup akurat untuk mengevaluasi setiap efektivitas dari strategi pemasaran itu. Jadi berdasarkan analisis jurnal dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemasaran produk sanitasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman mendalam tentang market-based marketing dan customer behavior, terutama dalam hal kesehatan. Strategi yang berbasis pada marketing mix, health consciousness, dan competitive positioning terbukti efektif dalam meningkatkan purchase decision. Untuk pengembangan ke depan, perusahaan perlu terus memantau tren pasar dan mengoptimalkan strategi harga, promosi harga, serta distribusi untuk mempertahankan daya saing. Lalu penjelasan untuk jurnal yang kedua, yang berjudul The Factor Influence of Consumer Purchase Intention and Purchase Decision of Organic Food in Indonesia. Jurnal ini diterbitkan tahun 2025 dengan penulis yaitu Jerni Sari Septiani, Dani Lukman Hakim, Filda Miati, Grace Amin, dan Stefanus Bayu. Jadi tujuan penelitian dari jurnal ini
meneliti untuk menganalisis pengaruh kesadaran kesehatan, persepsi kualitas, dan kesadaran lingkungan terhadap niat beli serta keputusan pembelian produk makanan organik di Indonesia, sekaligus menguji peran purchase intention sebagai variabel mediasi. Dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner online melalui Google Forms kepada 180 responden di Indonesia yang memiliki minat membeli produk organik. Dan hasil penelitian dari jurnal ini yaitu kesadaran akan kesehatan dan perceived quality berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Purchase intention berpengaruh signifikan terhadap purchase decision. Environmental awareness tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention. Dan yang terakhir, purchase intention berhasil memediasi pengaruh health consciousness dan perceived quality terhadap purchase decision, tetapi tidak untuk environmental awareness. Menjawab soal pertama, jadi berdasarkan penelitian ini, implementasi market-based marketing pada produk organik di Indonesia dapat dilihat dari 3 faktor utama, yaitu kesadaran kesehatan, persepsi kualitas, dan kesadaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran kesehatan dan persepsi kualitas secara signifikan itu dapat mempengaruhi tingkat pembelian yang kemudian dapat berdampak pada purchase decision. Namun menariknya, environmental awareness tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk menjawab soal yang kedua, jadi penelitian ini menggunakan metode PLSM. Jadi penelitian ini menggunakan metode PLSM untuk menganalisis data. Dalam konteks pemasaran, beberapa metrik kunci yang dapat diterapkan yaitu meliputi marketing profitability untuk mengukur margin keuntungan, marketing ROI dan ROS untuk mengevaluasi efektivitas kampanye, analisis market potensial yang menunjukkan pertumbuhan pasar organik sebesar 12,06% hingga tahun 2030. Evaluasi market demand berdasarkan tren kesehatan, strategi peningkatan market share melalui diferensiasi produk. Dan ada untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat mengembangkan customer experience strategy melalui pengalaman belanja multi-channel secara offline online, value creation dengan menonjolkan keunggulan produk organik, need-based segmentation berdasarkan demografi dan motivasi konsumen, competitive positioning sebagai produk premium dan sehat, sumber keunggulan kompetitif melalui sertifikasi dan kemitraan. Dan untuk menjawab soal yang ketiga, formulasi strategi pemasaran terintegrasi. Jadi implementasi strategi pemasaran yang komprehensif itu meliputi produk positioning sebagai makanan sehat berkualitas tinggi, branding strategy melalui testimoni dan influencer marketing, produk line strategy dengan variasi produk organik, value based pricing dengan justifikasi manfaat kesehatan, marketing channel strategy melalui distribusi multi-channel, marketing communication strategy berbasis digital, social media platform untuk edukasi konsumen, portfolio analisis menggunakan market BCG, strategic marketing planning yang menggabungkan offensive dan defensive strategy, dan yang terakhir adalah marketing performance measurement dengan berbagai metrik kunci. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelian produk organik di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa aspek kesehatan dan kualitas lebih berpengaruh dibandingkan faktor lingkungan. Perusahaan dapat memanfaatkan temuan ini untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dengan fokus pada peningkatan customer experience, value creation, dan penguatan positioning produk. Jadi implementasi strategi terintegrasi dari hulu ke hilir akan membantu perusahaan ini memenangkan persaingan di pasar makanan organik yang sedang berkembang pesat di era sekarang ini. Lalu jurnal yang berikutnya berjudul Electronic Word of Mouth, Brand Image, Purchase Intention and Customer Purchase Decision for Skinceuticals User. Tahun terbit jurnal ini adalah tahun 2024. Penulisnya adalah Frediono Zahid dan Endang Ruswanti. Tujuan penelitian ini dari jurnal ini bertujuan untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara electronic word of mouth, citra merek, minat beli, dan keputusan pembelian pada pengguna produk tersebut di wilayah Jabodetabek. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana eWOM
dan citra merek mempengaruhi minat beli serta keputusan pembelian konsumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal atau sebab akibat. Data dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebarkan via Google Form kepada 200 responden yang merupakan pengguna produk dari SkinCeuticals di Jabodetabek, berusia minimal 20 tahun dan telah menggunakan produk tersebut secara rutin selama 6 bulan terakhir. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan secara structural equation modeling atau SEM menggunakan Smart PLS untuk menguji validitas, reliabilitas, dan hubungan antar variabel. Dan hasil penelitian mengungkapkan bahwa Ewom berperan penting dalam membentuk citra merek tetapi tidak secara langsung mempengaruhi minat beli atau keputusan pembelian. Kedua, citra merek mampu meningkatkan minat beli namun tidak langsung berdampak pada keputusan pembelian. Lalu minat beli menjadi faktor kunci yang mendorong konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. Lalu secara singkat untuk menjawab soal nomor 1, yaitu berdasarkan jurnal, penelitian ini mengadopsi pendekatan market-based marketing dengan fokus pada elektronik word of mouth dan citra merek sebagai faktor kunci dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Organisasi yang berfokus pada pelayanan customer dibangun melalui peningkatan kualitas layanan digital, transparansi transaksi, dan interaksi positif dengan konsumen, seperti yang disarankan dalam temuan penelitian. Kinerja pelanggan diukur melalui minat beli dan keputusan pembelian, di mana Ewom dan citra merek memiliki dampak yang signifikan. Retensi pelanggan dan loyalitas dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap merek serta pengalaman positif yang dihasilkan dari Ewom, yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas bisnis. Dan untuk menjawab soal yang kedua, yaitu profitabilitas pemasaran dapat diukur melalui ROI dan ROS dengan memanfaatkan Ewom dan citra merek sebagai alat untuk meningkatkan permintaan pasar dan pangsa pasar. Potensi pasar dieksplorasi melalui segmentasi berbasis kebutuhan, di mana konsumen produk tersebut dikelompokkan berdasarkan preferensi produk dan demografi. Strategi pengalaman pelanggan dan penciptaan nilai diterapkan melalui peningkatan kualitas produk dan layanan digital. Posisi kompetitif dicapai dengan memanfaatkan keunggulan Ewom dan citra merek, sementara sumber keunggulan diperoleh dari interaksi positif dan ulasan konsumen yang kredibel. Dan untuk menjawab soal yang keempat, jadi strategi pemosisian produk difokuskan pada kualitas dan reputasi merek tersebut, sementara strategi branding menekankan pada citra merek yang kuat dan kepercayaan konsumen. Strategi lini produk dapat dikembangkan berdasarkan preferensi konsumen yang teridentifikasi dalam penelitian. Penetapan harga berbasis nilai dan strategi harga disesuaikan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Saluran pemasaran dan pemetaan saluran dioptimalkan melalui platform digital dan media sosial. Strategi komunikasi pemasaran memanfaatkan media sosial untuk memperkuat Ewom. Analisis portofolio dan perencanaan pemasaran strategis mencakup strategi ofensif seperti promosi agresif dan defensif, seperti mempertahankan kualitas produk. Rencana pemasaran dan kinerja pemasaran dievaluasi melalui peningkatan minat beli dan keputusan pembelian dengan fokus pada peningkatan loyalitas dan retensi pelanggan. Lalu untuk jurnal berikutnya berjudul The Effect of Green Marketing on Product Purchasing Decision with Ewom as a Mediating Variable. Jurnal ini tahun terbitnya adalah tahun 2024 dan tujuan penelitiannya yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pengetahuan lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesadaran kesehatan terhadap niat beli terhadap produk kosmetik yang ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan peran mediasi dari norma subjektif dan sikap terhadap produk tersebut. Penelitian ini secara khusus menargetkan konsumen perempuan dari generasi Z di wilayah Jabodetabek untuk mengetahui apakah faktor-faktor psikologis dan sosial tersebut benar-benar mendorong mereka dalam membeli kosmetik hijau. Dan metode penelitian yang digunakan yaitu secara kuantitatif dengan teknis survei melalui kuesioner yang disebarkan secara online. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan diterima. Pengetahuan lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesadaran kesehatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap niat beli kosmetik hijau.
Untuk menjawab soal yang pertama, yaitu melalui jurnal ini mahasiswa dapat mengidentifikasi praktik market-based marketing secara nyata. Strategi pemasaran yang berbasis pasar ini terlihat dari upaya memahami preferensi dan perilaku konsumen generasi Z, khususnya perempuan usia 18 sampai 23 tahun yang menjadi subjek penelitian. Jurnal menjelaskan bahwa aspek mengetahui lingkungan, kepedulian lingkungan, serta kesadaran kesehatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi niat beli terhadap kosmetik ramah lingkungan. Kondisi ini mencerminkan pentingnya pembangunan organisasi yang berfokus pada pelanggan. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya menyediakan produk, tapi juga mengedukasi, menciptakan nilai, dan memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan dan kesehatan. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kebutuhan konsumen yang dinamis sebagai bentuk penerapan strategi customer intimacy yang memperkuat loyalitas. Dalam konteks pengukuran customer performance, artikel ini menekankan pentingnya memahami niat beli sebagai indikator awal dari perilaku konsumen. Melalui indikator-indikator seperti sikap konsumen dan norma subjektif, perusahaan dapat mengukur efektivitas pendekatan pemasaran serta mengidentifikasi potensi retensi pelanggan. Dengan demikian, dapat pula dianalisis sebagai retensi pelanggan dan loyalitas terhadap produk ramah lingkungan, berkontribusi terhadap profitabilitas jangka panjang. Untuk menjawab soal nomor 2, jadi kita itu juga dapat belajar untuk mengukur profitabilitas pemasaran melalui pendekatan kuantitatif sebagaimana digunakan dalam penelitian ini yang menggunakan metode sample S terhadap 400 responden. Data yang diperoleh dari segmentasi konsumen Gen Z yang memiliki karakteristik peduli lingkungan dan sadar kesehatan menjadi dasar untuk memperkirakan potensi pasar, permintaan pasar, hingga pangsa pasar. Jadi, selanjutnya untuk menjawab soal yang nomor 3 itu berdasarkan temuan jurnal. Jadi, dapat diformulasikan beragam strategi pemasaran yang komprehensif. Antara lain, ada product positioning strategy, branding strategy, product line strategy, value based pricing strategy, marketing channel strategy dan channel mapping, marketing communication strategy, strategi sosial media, strategi marketing planning, offensive dan defensive strategy, dan yang terakhir adalah marketing performance. Lalu jurnal yang terakhir berjudul Determinants of Neighborhood, Reference and Environmental Stimuli on Purchasing Decision for Halal Products for Consumer. Jadi diterbitkan tahun 2024. Penulisnya Herdiansyah Syanur, Andi Faisal, dan Andi Faisal Bari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel referensi sekitar, yaitu produk, layanan, citra merek, dan stimuli lingkungan, harga, dan lokasi terhadap keputusan pembelian produk halal oleh konsumen di Cocolicious Cake Shop, Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dari kuesioner dan data sekunder. Populasi penelitian bersifat infinite dengan sampel sebanyak 200 responden di kota Makassar. Analisis data dilakukan dengan sampel S melalui uji validitas, reliabilitas, R-square, F-square, pengaruh langsung, dan pengujian hipotesis. Dan hasil penelitiannya adalah produk, layanan, dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Harga dan lokasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Faktor seperti rekomendasi sosial, tata letak toko, dan kenyamanan fasilitas menjadi kunci dalam mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya ucapkan terima kasih.